Ya, dan sekarang sudah bersama kami peneliti ekonomi Indef Bima Yudhistira yang akan membahas tentang efektivitas kartu prakerja. Mas Bima, kartu prakerja jadi bantalan pemerintah nih untuk menekan dampak sosial ekonomi di sisi pekerja. Dengan dana 20 triliun rupiah dan jumlah peserta 5,6 juta. Pertanyaannya, apakah regulasi ini efektif? Sama sekali tidak efektif ya, karena konsep awal dari kartu prakerja itu awalnya adalah bagaimana ada peningkatan skill dari tenaga kerja sehingga diberi pelatihan dan ada kemudian semacam lapangan kerja yang disiapkan. Nah, tapi dalam kondisi krisis COVID-19 ini kartu prakerja ini tidak mendapatkan relevansinya karena yang dibutuhkan sekarang pelatihan. Jadi korban-korban PHK itu bukan dilatih secara online, apalagi jumlahnya targetnya 5,6 juta yang mendapatkan kartu prakerja. Jadi mereka lebih membutuhkan bantuan langsung tunai atau cash transfer by name, by address, itu yang lebih mendesak sekarang dibandingkan pelatihan online. Kemudian juga pertanyaannya, 5,6 juta ini apakah ada jaminan setelah mendapatkan pelatihan online itu akan langsung terserap ke industri? Dan industri mana yang siap menyerap 5,6 juta lapangan kerja? Padahal per tahunnya kan penduduk bekerja kita bertambahnya sekitar 2 juta setengah begitu ya, 2,5 juta orang gitu. Jadi ini tidak mendapatkan relevansinya menurut saya. Tapi kan sebenarnya pemerintah juga punya banyak regulasi yang sudah digelontorkan ya Mas Bima ya. Jadi ada semacam bantuan dana, bantuan langsung tunai juga begitu kan ke sektor informal juga dapat gitu. Apakah ini tidak bisa mengimbangi regulasi yang baru ini? Iya, kalau menurut saya begini, masalahnya kan kartu prakerja ini sekali lagi adalah bagaimana meningkatkan skill. Nah, sementara bantuan-bantuan tadi memang ada, tapi sebagian besar untuk masyarakat di bawah garis kemiskinan. Sementara yang di sektor formal itu juga banyak buruh-buruh yang di PHK dan pendapatannya turun cukup tajam. Atau ada juga kemudian buruh masih berstatus kerja tapi tidak mendapatkan gaji maupun mendapatkan misalkan nanti THR. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Jadi menurut saya lebih baik kartu prakerja itu dimodifikasi ulang, dirombak total sehingga lebih bersifat bantuan tunai masuk ke dalam rekening-rekening pekerja yang di PHK. Menurut saya itu langsung aja ke sana. Jadi tidak perlu melewati pelatihan-pelatihan. Kalau kita bicara dari sektor informal juga, banyak yang bertanya di sektor-sektor informal, bahkan driver ojol, itu tidak semuanya memiliki pengetahuan teknologi yang memadai misalnya. Karena kita melihat ada sektor-sektor tertentu yang belum tersentuh kecanggihan dari gadget atau smartphone atau internet. Sehingga kalau pelatihannya dibentuk pelatihan secara online, ini justru nanti kelas pekerja informal ini justru banyak yang kemudian tereksklud atau tidak dimasukkan ke dalam sistem kartu prakerja. Karena menggunakan smartphone aja susah, apalagi disuruh untuk pelatihan online misalnya. Jadi nanti justru yang harusnya mendapatkan sasaran bantuan, itu justru tidak mendapatkan bantuan seperti yang mereka butuhkan. Apakah maksudnya anggaran yang harus kita ubah, kita tingkatkan di bansos atau sebenarnya anggaran tetap tetapi itu dasar hukumnya yang akan diubah? Ya, jadi yang dirubah adalah skemanya. Nah, berkaitan dengan seberapa besar kemampuan pemerintah misalkan melakukan cash transfer atau bantuan langsung kepada para pekerja yang di PHK, nah itu bisa didiskusikan tergantung dengan kapasitas fiskalnya. Tapi yang kita inginkan sekarang adalah perombakan total dari skema kartu prakerja. Karena kondisinya beda. Nanti pada waktu recovery, pasca coronanya kemudian selesai, pasca tekanan ekonominya kemudian agak sedikit melandai 3-4 tahun ke depan, mungkin kita bisa bicara kartu prakerja secara esensi untuk meningkatkan skill pelatihan. Jadi lebih relevannya begitu. Jadi Mas Bima, apa yang harus publik awasi? Mengingat akurasi data penerima kartu prakerja hanya dilakukan sepekan gitu kan, dan langsung dijalankan. Iya, ya ini kita melihat ada proyek Bandung Bondowoso ya, yang artinya hanya dalam beberapa hari pengusaha disuruh menyetorkan datanya kepada pemerintah, yang ini menurut saya nggak siap sama sekali. Jadi harusnya data itu sudah selesai, beberapa yang by name by address-nya jelas ya, seperti driver ojol, itu dari bulan Februari kita tidak usah bicara soal memasukkan data. Tapi akhirnya ini kan baru Maret kemudian ada surat keluar untuk menyarikan data dari para pengusaha, mana yang terkena PHK, mana yang terdampak ya. Hmm. Jadi ke depan ini saya harapkan memang pemerintah bergerak lebih cepat bersama dengan pemerintah daerah dan kerjasama dengan pihak swasta
sehingga mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan atau terdampak dari adanya COVID-19 ini bisa langsung kemudian masuk ke dalam sistem prakerja otomatis gitu. Oke, baik Mas Bima. Data menjadi salah satu hal yang perlu kita lakukan pertama ya, pengumpulan datanya. Terima kasih Bima Yudhistira telah bergabung bersama Kompas Bisnis.